wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i demi genap, wal watr dan ganjil. Syaf'i itu artinya genap. Pertolongan dari Rasulullah di hari kiamat disebut syafaat. Seakar kata dengan syaf'i. Syafaat itu secara bahasa artinya menggenapkan, bukan pertolongan. Syafaat itu secara bahasa menggenapkan. Kenapa pertolongan Rasulullah di hari kiamat disebut menggenapkan? Disebut syafaat itu bukan pertolongan, secara bahasa artinya menggenapkan. Kenapa disebut menggenapkan? Karena nanti di hari kiamat kan kita timbang. Amal baik diletak di kanan, amal buruk diletak di kiri. Mana yang lebih berat? Kalau lebih berat amal baik berarti condong ke kanan, ke surga dia. Lebih berat amal buruk condong ke kiri, terjerumus dia ke dalam neraka. Maka nanti ada orang-orang yang selama hidupnya gemar berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari kiamat Rasulullah saat melihat dia kok ternyata amal buruknya lebih banyak, Rasulullah akan menggenapkan amal baiknya melalui syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut menggenapkan, karena Rasulullah nanti akan menyempurnakan kekurangan amal soleh kita sehingga timbangan kanannya lebih berat. Wal water, water itu artinya ganjil. Makanya solat yang ganjil disebut solat witir. Seakar kata. Wasyaf'i wal water, demi yang genap dan demi yang ganjil. Apa maksudnya ini? Demi genap, demi ganjil. Nggak disebut juga yang genap apa, yang ganjil apa. Maka ulama menafsirkan yang genap itu adalah 10 Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriah. Yang genap itu 10 Muharram, yang ganjil itu 9 Muharram. Berarti ada keutamaan Pak Ustaz? Banyak. Salah satu puasa sunnah yang juga paling besar pahalanya adalah puasa pada tanggal 10 di bulan Muharram. Tapi dalam ayat ini disebut juga 9. Jadi 10 atau 9 ini? Awalnya 10. Awalnya 10. Kita itu hanya sunnah awalnya puasa di 10 Muharram. Tapi saat Rasulullah hijrah ke Madinah, ternyata orang Yahudi di Madinah 10 Muharram juga puasa. Ditanyalah kepada mereka, orang Yahudi, kenapa kok kalian puasa juga 10 Muharram? Kami pun puasa, kata Rasulullah. Kenapa kalian puasa? Orang Yahudi itu menjawab, dzaka yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Saya berpuasa di 10 Muharram ini, kata orang Yahudi, sebab hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Allah menenggelamkan Fir'aun. Maka mereka berpuasa sampai hari ini, sampai hari ini. Tapi Yahudi yang taat ya, bukan Yahudi yang membantai itu, bukan. Itu jangankan berpuasa, percaya Tuhan aja tidak. Karena di dalam Tauratnya itu juga dilarang membunuh, apalagi mengusir, ya, dan yang diusir itu adalah penduduk setempat, penduduk asli. Tapi kalau yang benar-benar Yahudi, benar-benar dia beriman, sampai hari ini dia puasa tanggal 10 Muharram. Itulah cikal bakal. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaliful yahud. Kita harus ada perbedaan dengan orang Yahudi. Kalau kita hanya puasa di 10 Muharram, berarti samalah kita dengan orang Yahudi yang juga puasa 10 Muharram. Maka dibuatlah perbedaan. Apa perbedaannya? Kita bukan hanya puasa di 10 Muharram, tapi tambah satu lagi selain tanggal 10 Muharram, yaitu tanggal 9 Muharram. Disitulah cikal bakal muncul istilah puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Tasu'a itu berasal dari kata tis'atun, artinya 9. Tasu'a puasa pada tanggal 9 Muharram. Asyura berasal dari kata asyaratun yang artinya 10, yaitu puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Wallahu a'lam bishawab.